wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramla, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan rekan sejawat saya di SMA 14 Maros. Tentunya hari ini saya bersama Ibu Umi. Ibu Umi, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ramla. Bagaimana kabarnya, Bu Ramla? Alhamdulillah, saya juga baik. Jadi Bu Umi, sebelum saya melakukan praobservasi, Ibu siap? Ya, insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Jadi Bu, sebelum masuk di praobservasi, saya akan menjelaskan dulu tujuan observasinya adalah bagaimana ketika di dalam proses pembelajaran nantinya di kelas akan lebih siap, percaya diri, dan tentunya lebih bersemangat. Baik Bu, pada praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan. Tentunya yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai? Baik, Bu Ramla, materi ini adalah materi kelas 10, yaitu perkembangan tabel periodik unsur. Jadi tujuan pembelajarannya untuk sementara saya menargetkan satu saja, yaitu bagaimana siswa bisa mengetahui sejarah perkembangan tabel periodik unsur mulai dari yang paling sederhana sampai yang modern seperti sekarang. Jadi itu tujuannya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya hanya satu ya, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada area pengembangan, kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai ini apa, Bu? Jadi yang pertama, area pengembangan yang ingin saya capai adalah bagaimana siswa bisa meningkatkan kompetensi sosialnya dengan bekerja sama, berkelompok. Jadi saya melakukan strategi pembelajaran dengan mengelompokkan mereka. Ini didasarkan dari pengamatan saya di kelas, kalau siswa itu cenderung untuk melakukan belajar secara berkelompok. Namun saya akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk menghindari terjadinya siswa yang tidak aktif. Jadi kelompoknya tidak besar. Kemudian pada LKPD yang saya rancang itu, saya ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran ini bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa. Dan selain itu, saya juga menyisipkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi sosial emosionalnya. Jadi saya menggunakan media pendukung roda emosi untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi siswa sebelum mulai pembelajaran. Oke. Seperti itu mungkin. Baik Bu, ini sangat luar biasa ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Jadi model pembelajaran yang saya rencanakan itu adalah model pembelajaran berbasis inquiry, di mana saya harapkan dari setiap siklus dari inquiry itu, setiap tahapannya mulai dari orientasi sampai pada siswa menarik kesimpulan, itu siswa betul-betul bisa meningkatkan kemampuan literasinya, sehingga akan berdampak pada pemahamannya, dan ya tentu saja saya harapkan bisa berdampak pada prestasi belajar siswa saya. Baik Bu. Selanjutnya, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu apa, Bu? Ya, karena pada kurikulum Merdeka itu guru dituntut untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi dari hasil observasi itu saya sepertinya harus menyediakan beberapa konten. Jadi saya menyediakan media video, kemudian salah satunya juga dari adalah LKPD, dan berupa slide presentasi, berupa gambar visual. Ada juga alat peraga dari laboratorium. Oke, baik Bu. Ini sangat luar biasa media pembelajarannya ya, yang akan digunakan. Ada konten, kemudian video, LKPD, dan slide.
Nah, selanjutnya dulu sasaran kelas mana yang nantinya akan Ibu pakai, kemudian pelaksananya kapan? Jadi sasarannya itu adalah kelas 10, tepatnya itu 10.3, dilaksanakan pada hari Rabu pada jam ke-5. Oke, baik, jam ke-5 ya Bu. Kemudian adapun tugasnya ya, tugasnya itu saya berusaha merancang tugas yang bisa mengcover diferensiasi produknya Bu Ramla. oke. Jadi mungkin ada nanti kelompok yang akan mengumpulkan tugas berupa video, ada yang mengumpulkan tugas berupa infografis, sehingga nanti tugasnya ya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dari segi kecenderungan mereka. Namun tujuan pembelajarannya atau tujuan yang ingin dicapai di tugas itu sama. Wah, luar biasa ini Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, apakah ada strategi pengembangan kompetensi sosial emosional Bu? Ya, itu tadi saya menggunakan sebagai pendukung berupa roda emosi. Diharapkan dengan media itu saya bisa mengidentifikasi bagaimana kondisi psikologi siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian kalau ada emosi negatif mungkin kita bisa menggunakan teknik stop. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa ya. Selanjutnya mungkin Ibu ini pertanyaan mungkin cukup sampai di sini ya, dan saya berharap semoga nantinya sesuai jadwal yang kita tentukan semua berjalan dengan baik, dan semoga juga nanti di hari Rabu jam ke-5 bisa maksimal berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bumi atas waktunya. Ya, sampai ketemu nanti di hari Rabu ya, dan kita akan melaksanakan observasi sampai pasca observasi. Kemudian selanjutnya terima kasih, hari ini saya telah melaksanakan praobservasi dan hari Rabu nantinya akan melaksanakan observasi, dan nantinya untuk praobservasinya pasca observasinya akan dilakukan pada saat pengajar praktik tiba di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beda? Bongolong? Apa bedanya? Apa bedanya? Yang kita baca tadi, apa bedanya? Teriak. Apa itu teri? Tiga. Nah, apa bedanya? Jadi apa bedanya? Kalau unsur yang pertama cuma tiga Bu. Oke, kalau yang ini dia kelompoknya besar. Kalau yang menurut Johan dia cuma beranggotakan tiga. Jadi sama-sama berdasarkan kemiripan sifatnya, tapi kalau ini banyak sekali dalam satu sifat itu kelompok itu banyak. Tapi kalau di triad the brainer yang kedua ini satu kelompok itu cuma beranggotakan tiga. Apa kekurangannya dari teori ini? Menurut Johan apa kekurangannya? Tidak bisa digunakan. Silakan. Tidak bisa digunakan untuk unsur-unsur dengan massa atom sangat kecil dan sangat besar. Oke, jadi dia tidak bisa. Ternyata pengelompokan itu tidak berlaku kalau atomnya mempunyai massa atom yang sangat kecil dan besar. Kemudian pengelompokan ini selanjutnya disempurnakan oleh siapa? Yang menulis saya lupa ini lagi. John Newlands. John Newlands. Bagaimana caranya mengelompokkan John Newlands? Mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya.
Menurut apa tadi kita? Jawab berdasarkan apanya? Kemiripan. Sekarang menurut Mas Jules, kenaikan masa. Jadi kita sudah menuju ini ke sistem periodik modern. Dia berdasarkan kenaikan masa atom. Nah, selanjutnya kelompok ini lagi. Apa yang selanjutnya? Dikelompokkan oleh tadi yang dinyatakan oleh Dimitri. Ini kan tadi John Mulensko berdasarkan hukum oktav. Atau ada yang tahu apa hukum oktav? Kita dibahas sih. Apa itu hukum oktav maksudnya? Hukum oktav. Anggun disambung. Kelompoknya Kristen. Apa itu hukum oktav? Oktav itu berapa? Tangga oktav berapa? Jadi apa maksudnya menyusun unsur menurut hukum oktav? Coba dibaca dulu. Unsur pertama mirip dengan tangan supaya tidak ramai. Ya. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8. Unsur kedua mirip dengan unsur ke-9 dan unsur seterusnya. Oleh karena itu pengelompokan ini disebut hukum oktav penyusunan. Ya, jadi tadi Newlands itu menyusun unsur berdasarkan kenaikan masa atom. Jadi kalau ada 8 unsur, dia susun unsur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, sampai di situ. Kemudian unsur yang selanjutnya dibuat di baris kedua atau dipraktekkan saja. Siapa yang mau naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba teks di sini. Coba. Iya, Rifat. Sini Rifat. Berbaris berdasarkan kegagahan. Sini pasti 8 orang. Cepat bagi. Anggap saya tidak berapa di sini. Sini 9 orang. Oh, 9 orang. Berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba ulangi lagi tadi nak. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8. Oke, jadi dia disusun berdasarkan kenaikan masa atom. Ini ibu ada punya 9 unsur. Muka susun ki berdasarkan hukum oktav ya. Unsur yang pertama yang satu masa atomnya di sini. 1. Kemudian unsur kedua sini, ketiga di sini ki, keempat ya, kelima, keenam. Nah, selanjutnya yang punya masa ke-7 ini, ke-8. Ada ke sini ki. Satu orang lagi. Sudah sampai di 8 ya. Ibu pindah ke baris kedua lagi. Di sini. Begitu di belakangnya sih. Jadi ini baris kedua sampai ke 8, mulai lagi baris ketiga. Sampai 8 baris keempat. Maka unsur yang pertama ini sama sifatnya dengan unsur yang ke-9 ini. Itu kita lihat bilang sama-sama Pak. Ini adalah unsur kedua sama sifatnya dengan unsur ke-9. Unsur ketiga sama sifatnya dengan unsur ke-8. Berapa? 4. Tidak. Unsur pertama sama sifatnya dengan unsur 8. Jadi unsur kedua sama dengan unsur ke-9. Ini masih ada bendera. Oke, silakan duduk.
Keempat apa? Unsur-unsur yang belum ditemukan. Ya, unsur-unsur yang belum ditemukan. Jadi kan ini kan perkembangannya ada saja unsur yang ditemukan. Jadi dia menyediakan tempat. Oke, terakhir. Sistem periodik modern atau yang disusun oleh Moseley. Bagaimana caranya mengelompokannya? Berdasarkan apa? Kelompoknya kecil. Berdasarkan berdasarkan kenaikan nomor. Jadi ini nih tabel periodik unsur. Dia disusun berdasarkan apa? Bukan berdasarkan ini kan yang pertama tadi berdasarkan sifat. Yang kedua sifat. Yang ketiga apa tadi kita? Dokter berdasarkan kenaikan massa. Kita juga massa. Terakhir yang modern yang kita pakai sekarang berdasarkan kenaikan nomor atom. Makanya litium berdampingan dengan berium. Kenapa? Karena litium nomor atomnya 3, berium nomor atomnya 4. Jadi dia disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sudah lihat ya perbedaannya. Jadi begitulah sejarah perkembangan teori atau sistem periodik unsur. Selanjutnya silakan disiapkan HP-nya untuk setiap kelompok. Ya, kita berkuisis.
Baik.
Belum sipis masuk. Lagi berusaha ibu. Masuk ya orang. Aku di pertanyaan di situ. Ini sekarang berapa nih? Berarti bisa terputus bisa denganku. Oke, saya dua kiri dia. Dua kiri. Nanti kita lanjut. Nah, kita lihat coraknya ya. Itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita ke pelajaran, Ibu mau ada yang menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa? Dari kelompok mana? Kelompok apa? Siapa yang menyimpulkan? Ada pikiran. Oleh kita tidak istirahat kalau tidak terima gimana? Silakan. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran tentang pengelompokan unsur perkembangan sistem periodik unsur. Saya mengetahui bahwa pengelompokan unsur menurut para ahli, dan saya mengetahui perbedaan cara mengelompokkan unsur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Ramlah, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dan ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Saridawati SPI MPD, kemudian Ibu Umi, rekan kerja saya di UPT SMA 14 Maros. Selanjutnya, bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik, Bu Ramlah. Alhamdulillah. Jadi Bu Bumi, hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu kita telah melakukan pra-observasi dan juga telah melakukan observasi, dan hari ini jadwalnya pasca observasi. Dan sebelumnya yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Bumi, kira-kira Ibu Umi, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah saya bisa melakukan refleksi bersama Bu Ramlah tentang pembelajaran yang saya sudah laksanakan di kelas, dan dari situ mungkin saya bisa mendapatkan ide untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik. Selanjutnya Bu Umi, setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas, bagaimana perasaannya Bu? Perasaan saya ada beberapa langkah yang saya sudah rencanakan, menurut saya sih berjalan dengan baik, tetapi ada juga yang sepertinya masih di bawah harapan saya, dan itu mungkin perlu saya refleksi dan saya cari bagaimana caranya untuk diantisipasi pada pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya Bu Umi, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin telah dirancang itu sudah tercapai Bu? Pada saat pelaksanaan itu saya sudah menyiapkan instrumen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai atau tidak. Saya kemarin menggunakan metode quiz. Ada beberapa siswa yang menunjukkan bahwa sudah menguasai kompetensi tersebut, tapi ada juga yang belum. Oke, baik. Jadi ternyata ada beberapa siswa yang belum yang artinya belum menguasai ya Bu, materi yang dibawakan. Kemudian selanjutnya ini Bu, bisa sedikit menceritakan kembali area pengembangan yang telah dicapai itu, apakah sudah terlaksana dalam proses pembelajaran? Ya, jadi pada saat proses pembelajaran itu saya mengembangkan media untuk tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi kan kemarin ada medianya sumber belajar mereka yang berupa bacaan, kemudian saya juga menyediakan slide dan ada juga videonya. Itu adalah proses diferensiasi yang sudah saya kembangkan dalam rangka penyediaan diferensiasi konten yang menjadi pembelajaran. Kemudian saya juga mengembangkan bagian diferensiasi politiknya pada saat pembuatan tugas, dan itu masih berlangsung sampai sekarang proses pengumpulannya. Ada beberapa yang memang siswa membuat tugasnya dalam bentuk tulisan di buku tugasnya saja, ada juga yang sudah mengirimkan di link dalam bentuk infografis, dan ada juga yang membuat, dan ada satu orang yang membuat dalam bentuk video. Itu yang saya kembangkan kemarin. Kemudian saya juga mengembang kemarin itu adalah pembelajaran juga berbasis KSE. Ada roda prinsip yang saya tampilkan, dan dari situ saya juga mengetahui ada beberapa siswa memang yang ya ada masalah dalam keluarganya, ada saya lihat perasaan sedih seperti itu, dan dari situ mungkin saya juga bisa membingungkan bagaimana dengan pencapaian tujuan pembelajaran mereka hari ini. Jadi yang saya lihat di sini lebih kepada area pengembangannya itu
pengetahuan, keterampilan yang juga di dalamnya sudah ada diferensiasi konten, kemudian terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Kemudian jika kita membuat tentang penilaian Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu berada di angka berapa Bu? Kalau saya bisa menilai mungkin dia berada di angka 7. 7. Kenapa bisa berada di angka 7? Angka 7 karena dari hasil asesmen apa ya namanya, bukan sumatif formatif ya? Iya. Asesmen formatif itu adanya peningkatan keaktifan siswa. Kemudian dilihat juga dari pencapaian tujuan pembelajaran. Kenapa tidak di atas 7 dan kenapa tidak di atas 7? Karena ada beberapa siswa saya lihat yang masih sama Ji, kayak Rifa kan masih seperti itu Ji, tidak fokus, tidak ada perubahan. Kemudian bagian-bagian saya tidak hafal itu namanya, yang perempuannya itu yang di dekat-dekat tembok tuh Srianti dan kawan-kawan itu belum menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan. Baik. Untuk selanjutnya Bumi, menurut Ibu nih, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Yang sudah baik itu bagaimana antusiasnya anak-anak itu pada saat mengerjakan kuisis. Di situ saya kira artinya sudah ada peningkatan lah dibanding pertemuan sebelumnya. Kemudian yang perlu saya tingkatkan itu mungkin yang perlu saya pikirkan, ini beberapa anak-anak yang belum bisa terlalu aktif. Maksudnya itu kayak Rifat itu 10 menit, lepas itu tidak lagi. Bagaimana lebih mengaktifkan lagi. Betul. Kayaknya itu selalu mau keluar atau fokus dia, tapi setelah itu minta isi-isi lagi. Kemudian Ibu, kira-kira apa tantangannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Kalau saya, sesuai dengan karakter materi saya, kimia, tantangannya adalah ketika siswa tidak punya pengetahuan prasyarat yang cukup, misalnya kayak matematika yang kurang. Kadang itu sebenarnya saya sudah harus menjelaskan di level 5, tapi turun ke level 3 dulu, ajar dulu misalnya matematika dasar, pembagian dulu, perkalian, itu menjadi hambatan tersendiri bagi saya. Selanjutnya Bumi, ada tantangan, tentunya pasti ada strategi yang dipersiapkan. Kira-kira strategi apa, boleh di-sharing sedikit? Strateginya kalau teknisnya di kelas, saya langsung mengajarkan yang materi prasyarat yang mereka butuhkan. Tapi secara ini saya sudah mengajukan sering mengatakan kualitas kurikulum, bagaimana kita mengatasi ini, karena beliau kan juga berkimia. Dan itulah kemarin di Ramla, makanya ada mata pelajaran literasi numerasi yang disisihkan 1 jam untuk siswa-siswa kita di kelas 10, karena ya mereka memang butuh itu. Saya lihat itu teman-teman yang mengajarkan numerasi betul-betul ada kali-kali pembagian. Saya pernah lihat di perpustakaan. Semoga itu bisa artinya stimulasi yang bisa membantu kami. Iya, betul. Kemudian yang terakhir nih Bumi, rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa? Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana lagi saya mengelola kelas ini sehingga beberapa siswa yang menjadi PR saya itu bisa aktif. Itu mungkin apakah saya modifikasi posisinya, saya kelompokkan Kika, saya buat partner Kika dengan temannya. Itu yang akan mungkin saya lakukan ke depannya supaya ada proses pembimbingan dari temannya atau sama. Mungkin dalam saya pakai mode tim, 1 tim itu 2 orang. Karena kalau terlalu besar juga ada yang tidak aktif dalam pembelajaran. Wah, luar biasa tindak lanjutnya Bu ke depannya. Dan hasil pengamatan saya Bu dalam kelas, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan
sudah sesuai dengan modul ajar juga yang Ibu rancang. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga telah memuat pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran saya lihat itu juga luar biasa keaktifannya anak-anak. Dan juga saya melihat ada refleksi, ada main peran, kemudian juga ada game edukasi. Oh iya, Iya. tadi juga maksudnya ada pengembangan untuk siswa yang belajar kinestetik itu supaya bergerak. Betul. Ya, jadi mungkin hanya itu. Bumi, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Bro. Semoga apa yang kita rencanakan tidak lanjut ke depannya berhasil. Ya, terima kasih Bumi. Sama-sama Bro. Terima kasih, hari ini saya telah melakukan pasca observasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.